Assalamualaikum. Kita akan melanjutkan bagian kedua. Susuk, cerita dari tanah Kalimantan dari Om Ras. Ketika sedang duduk-duduk di teras, Saipul melihat Nashwa yang sedang berjalan seorang diri dari samping rumah. Tanpa ragu, Saipul mengejarnya, sekedar untuk mencari tahu siapa wanita yang ia lihat tadi malam. "Wah, kenapa? Kau punya sepupu cantik, kenapa tak dikenalkan padaku?" serang Saipul dengan pertanyaan yang langsung membuat alis mata Nashwa mengerut. "Maksudnya?" "Tadi malam ada suara wanita menyanyi, suaranya bagus, tapi aku tak pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Dan saat aku mengikuti asal suara itu, aku melihat seorang wanita yang sangat amat cantik duduk menghadap pintu. Tentu saja ketika pintu terbuka, mataku dan matanya langsung bertemu. Setelah itu aku langsung panas dingin. Salah tingkah. Kurasa aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama," cerita Saipul. Nashwa menggelengkan kepalanya. Ia juga meletakkan punggung tangannya di dahi Saipul, memastikan kalau sahabatnya itu tidak sedang sakit. "Memangnya kamar yang mana yang kamu masuki?" tanya Nashwa kemudian. Tak perlu ditanya dua kali lagi, Saipul menarik tangan Nashwa dan membawanya ke sebuah kamar yang tak lain merupakan kamar sang nenek. Tapi keadaan ruangan itu sangat jauh berbeda dengan yang tadi malam dilihat oleh Saipul. Nashwa menatap Saipul yang tampak melongo bingung. "Ini kamar perempuan yang kamu lihat itu? Dasar gila." "Gak, wah. Iya, maksudku memang ini letak kamarnya. Tapi tadi malam itu kamarnya gak begini." Nashwa langsung menarik tangan Saipul untuk mengajaknya berkenalan dengan sang nenek yang terbaring lemah di atas tempat tidur. "Ini Saipul, Nik, temannya Wawa. Maaf mengganggu ya, Nik," ucap Nashwa di dekat telinga niniknya. Nenek tua itu mengeram pelan sebagai tanda ia merespon ucapan Nashwa. Setelah itu mereka keluar dari kamar tersebut dan berpapasan dengan ibunya Nashwa yang membawa nampan besar berisi nasi sepanci beserta lauk pauk yang sangat banyak. "Itu untuk ninikmu ya?" tanya Saipul. "Iya, gak salah tuh, banyak sekali." Nashwa tak menjawab. Siang itu, Saipul tertidur dengan sangat nyenyak di kamarnya. Sementara Nashwa diajak untuk berbincang-bincang serius oleh ibu dan saudara-saudara ibunya. "Kasihan ninikmu, Wah. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan menggantikan beliau?" ucap adik sang ibu. "Iya, Wah. Ninikmu itu pasti sudah tak kuat menahan rasa sakitnya, karena seharusnya ninikmu itu sudah meninggal. Tapi karena susuk yang masih melekat di tubuhnya itulah yang membuatnya sulit untuk pulang. Bahkan seluruh tubuhnya sudah mati, Wah." "Kalian sudah gila, ha? Aku tidak setuju kalau Nashwa yang harus menggantikan ibu. Itu salahnya. Kalau sejak awal sudah tahu efek susuk itu bagaimana, kenapa tidak dipertimbangkan dari sebelum memasang susuk? Kenapa harus menyiksa anak cucu?" ujar Amang Icon gusar dengan suara menggelegar. Suara Amang Icon tersebut membuat Saipul terkejut dan langsung bangun dari tidurnya. Lalu ia berjalan pelan keluar kamar untuk mendengarkan lebih jelasnya tentang apa yang tengah keluarga Nashwa bicarakan. "Dia itu orang tuamu, Icon. Aku tahu dan aku tidak pernah sekalipun menganggapnya orang lain. Hanya saja sikap dan caranya itu yang tidak aku suka. Kau sendiri, apa tidak pernah memikirkan nasib anakmu?" bentak Amang Icon pada ibunya Nashwa. Lalu suasana menjadi hening. "Pokoknya Nashwa, jangan pernah mau menyalin susuk itu. Kau sudah lihat bukan bagaimana susahnya ninikmu itu sekarang?
Bahkan malaikat maut pun tak sudi untuk menjemputnya. Nashwa terdiam, kepalanya menunduk. Ia pun tak pernah terpikir ingin memakai susuk meskipun sudah beberapa kali ia gagal menikah hingga menjadi bahan gibahan orang-orang. Saipul yang mendengarkan obrolan mereka tampak menghela nafas lega. Lelaki berwajah dan berperawakan bak seorang preman itu ternyata sangat perhatian dan menyayangi Nashwa. Ia sangat menjaga Nashwa sebagai keponakannya. Saipul salut terhadap sosok Amang Icon. Malam itu, sengaja Saipul menunggu Nashwa yang sedari tadi sore pergi. Ketika dari kejauhan ia melihat kedatangan Nashwa, Saipul lantas berlari mendekatinya. Nashwa tampak kaget begitu tangannya ditarik Saipul. Namun meski begitu, ia tak menolak saat Saipul membawanya pergi. "Wah, kau tidak berpikiran untuk menyalin susuk itu kan? Kau menguping lagi?" ujar Nashwa balik bertanya. Wajahnya menunjukkan rasa ketidaksukaan akan sikap Saipul yang selalu menguping pembicaraan keluarganya itu. "Aku tidak menguping, aku hanya terdengar obrolan kalian dan aku sangat setuju dengan apa yang Amang Icon katakan." Nashwa menepis tangan Saipul. Ia lalu berjalan pulang tanpa menjawab perkataan Saipul lagi. Saipul hanya bisa mengekor di belakang Nashwa. Ia tahu Nashwa pasti marah padanya. Sepanjang malam Saipul hampir tak dapat tidur memikirkan Nashwa. Memikirkan persahabatan yang sudah cukup lama terjalin antara mereka berdua. Tentu Saipul tak ingin Nashwa tersalah jalan dengan menerima susuk neneknya itu. Keesokan paginya, Saipul tampak kaget dengan banyaknya menu sarapan di dapur. Ditambah lagi sikap keluarga Nashwa padanya. "Kau mau pulang hari ini kan, Pul? Makan dulu ya, nanti amangku yang akan mengantarmu," ujar Nashwa membuat Saipul seketika terhenyak. Tapi wah, nanti kalau sudah sampai di sana, tolong serahkan surat izinku ya, Ful, ujar Nashwa tanpa sedikit pun memberi kesempatan pada Saipul untuk berbicara. Akhirnya mau tak mau, Saipul pun terpaksa untuk pulang, meskipun hatinya masih sangat ingin menemani Nashwa. "Tolong jaga Nashwa ya, Mang," ucap Saipul pada Mang Icon sebelum lelaki itu pergi. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Nashwa belum juga kembali. Posisinya di tempat kerja pun kini sudah digantikan oleh orang lain. Hari itu, Saipul yang tengah berkumpul dengan teman-temannya di ujung jalan melihat sebuah mobil Avanza hitam memasuki jalan tersebut. Dan ketika melewati tongkrongan Saipul dan kawan-kawan, kaca mobil itu dibuka. Terlihat seorang perempuan yang sangat cantik melambai ke arah mereka. Teman-teman Saipul yang duduk langsung berdiri menyapa perempuan cantik itu. Tatapan mata mereka mengikuti mobil tersebut, seolah-olah sudah terhipnotis dengan kecantikan si perempuan. "Itu tadi Nashwa?" tanya Akbar. "Kairung bungasnya Nashwa." "Astaga, cantik sekali Nashwa," gumam Burhan. Ekspresi mereka sangat berbeda dengan Saipul. Lelaki itu malah tampak bingung pada perubahan Nashwa. Tanpa basa-basi ia menghidupkan Richard, si motor tuanya, mengikuti mobil yang berjalan pelan. Setibanya di depan rumah Nashwa, perempuan itu pun turun dari mobil. Dari cara berpakaiannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Hanya saja aura kecantikannya sangat terlihat, bahkan mampu menghipnotis setiap mata yang memandangnya. Saipul memarkirkan motornya di pinggir, lalu ia berjalan menghampiri Nashwa. "Hai," sapa Nashwa dengan senyum yang sangat mempesona. "Kamu menyalin susuk itu?" tanya Saipul tanpa basa-basi. "Kamu bicara apa sih?"
bentak Nashwa. Kalau iya jawab iya, kalau tidak jawab tidak. Jangan ngegas begitu dong, balas Saipul. Lagi pula kamu bertanya seperti itu untuk apa? Aku pakai susuk atau tidak itu sama sekali tidak ada kaitannya sama kamu. Percekcokan antara keduanya terhenti ketika ayah Nashwa keluar dari rumah. Rupanya sang ayah sudah kembali dari pekerjaannya di KT. Memang hampir 3 tahun ini hubungan antara ayah dan ibu Nashwa tak lagi harmonis. Bila mereka bersama, pasti selalu ada celah untuk bertengkar. Dan akhirnya ayah Nashwa memutuskan untuk bekerja di KT, sementara ibunya pulang ke KH. Tapi di antara mereka belum terucap kata cerai sekalipun. Bahkan ayahnya masih rutin memberikan uang pada ibunya. Ayah Nashwa menatap putrinya lekat. Pandangan matanya sangat tajam. Tak ada senyum sedikit pun di bibirnya kala menatap Nashwa. Masuk Pul, ajak lelaki itu pada Saipul. Saipul dan ayahnya Nashwa mengobrol panjang lebar. Tampak sekali keduanya sudah sangat akrab. Semenjak kembalinya Nashwa ke rumahnya, Saipul sudah beberapa kali melihat ia pulang dan pergi diantar oleh laki-laki yang berbeda. Bagi Saipul, Nashwa sangat berbeda sekarang. Seperti hari itu, Nashwa diantar oleh seorang laki-laki berpakaian rapi dan menaiki mobil bagus. Beberapa ibu-ibu menatapnya tanpa berkedip. Lalu setelah mobil yang membawa Nashwa itu pergi, mereka pun mulai bergosip. Sudah jadi pelacur rupanya, ujar salah satu ibu-ibu itu. Jangan suka bergosip yang tidak-tidak, Bu. Ingat, kalian juga perempuan dan punya anak perempuan. Jangan sampai apa yang ibu-ibu katakan itu malah berbalik ke anak cucu ibu, ujar Saipul gusar. Meski kecewa pada sikap Nashwa, itu tidak membuat Saipul membiarkan saja orang-orang mengata-ngatai sahabatnya sedemikian rupa. Ibu-ibu itu terdiam dan menatap Saipul dengan wajah tak senang. Meski kini Saipul tak lagi dianggap teman oleh Nashwa, tapi ia masih sangat peduli terhadap perempuan itu. Ia bahkan berencana untuk membuat Nashwa kembali menjadi seperti yang dulu lagi. 4 bulan sudah, kini Nashwa katanya sudah menikah siri dengan seorang laki-laki berusia 40 tahun, yang merupakan seorang pengusaha kaya. Kehidupannya yang dulu sederhana pun kini sudah jauh berubah. Bahkan kini Nashwa sudah mempunyai mobil dan sopir sendiri. Di rumahnya pun kini menggunakan jasa seorang ART. Namun di hari itu, ketika menjelang maghrib, ada sebuah mobil lain yang singgah di depan rumah Nashwa. Beberapa orang turun dari dalam mobil. Sama sekali tak ada senyum di wajah mereka. Beberapa ibu-ibu yang masih mengobrol di sebuah teras nampak memperhatikan orang-orang itu dengan rasa penasaran. Siapa kira-kira orang-orang itu? Teman-teman Saipul yang berada di sekitar situ lantas langsung memanggil Saipul agar melihat apa yang terjadi pada Nashwa. Karena setibanya di depan pintu rumah Nashwa, orang-orang tersebut langsung menggedor-gedor pintu dan menereki Nashwa. Dasar perempuan gatal, perusak rumah tangga orang, buka pintunya pelacur, teriak salah satu ibu-ibu yang tampak sangat bernafsu ingin sekali masuk ke dalam rumah tersebut. Sontak saja dengan perkataan yang sangat kasar dan diucapkan dengan lantang tersebut membuat ibu-ibu yang tadi mengobrol di teras rumah langsung mendekat untuk sekedar memuaskan rasa penasaran mereka yang di kemudian hari akan menjadi bahan gibah yang panas. Saipul dan salah satu temannya yang baru tiba di sana langsung berusaha membubarkan orang-orang itu. Ibu-ibu yang menonton kejadian itu mulai berbisik-bisik ketika Saipul datang. Ada apa ini? Tanya Saipul. Perempuan yang berada di dalam rumah itu sudah merusak rumah tanggaku. Dia mengambil suamiku. Perempuan yang mana, Bu? Itu rumah teman saya. Mungkin ibu salah rumah. Tidak mungkin saya salah rumah. Orang suruhan saya sudah memata-matai suami saya.
dan baru sekarang ketahuan di mana suami saya menyembunyikan pelacur itu. Salah seorang laki-laki yang datang bersama ibu-ibu tersebut memecahkan kaca rumah sehingga ia bisa masuk dan membuka pintu. Rumah itu tampak sepi, namun Saipul tahu Naswa pasti bersembunyi di dalam kamarnya. Ia berusaha menghalangi mereka, langsung didorong hingga jatuh dan menimpa pecahan kaca yang membuatnya terluka. Mereka mencari-cari keberadaan Naswa di setiap sudut rumah, hingga akhirnya mereka menemukan kamar ART, Naswa yang terkunci dari dalam. Sosok lelaki tadi langsung mendobrak pintu dan kemudian pintu berhasil terbuka. Mereka mendapati Naswa menangis di sudut kamar dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Saipul yang terluka berusaha untuk bangkit. Ia menerobos kerumunan orang-orang itu hingga akhirnya ia berhasil masuk ke dalam kamar. Ia melindungi Naswa dari amukan si ibu yang memukulnya dengan barang apapun yang berhasil ia raih dari meja milik ART. Hingga tak lama kemudian, suara Pak RT dan Kades yang datang bersamaan menghentikan mereka semua. Saipul masih memeluk Naswa yang terisak. Rambut di atas kepala Naswa hilang tercabut saat ibu-ibu tadi menariknya dengan sangat kuat. Sementara Saipul sudah berdarah-darah. Kepalanya juga berdarah setelah dipukul dengan benda yang entah Saipul pun tak tahu. Saat Pak RT dan Pak Kades berbicara pada orang-orang itu, teman-teman Saipul langsung membantu mereka berdua keluar dari rumah melalui pintu belakang untuk menghindari orang-orang tadi. Mereka membawa Naswa ke rumah Saipul. Orang tua lelaki itu tampak kaget melihat keadaan Naswa dan anaknya. Tak mau orang tuanya salah paham, Saipul langsung menjelaskan apa yang terjadi tadi. Untungnya orang tua Saipul sangat baik, sehingga membiarkan Naswa tinggal di sana sampai keadaan aman. Mereka juga mengobati Naswa yang terluka. Sementara Saipul dipanggil oleh Pak RT ke rumahnya. Pukul 11 malam Saipul pulang ke rumah. "Bagaimana nak?" tanya ayahnya Saipul. "Mereka meminta Wawa untuk mengembalikan semua barang yang pernah diberikan oleh suami ibu itu, dan juga meminta Wawa untuk meninggalkan suaminya. Kalau tidak, mereka..." Cerita Saipul terhenti ketika ia melihat Naswa keluar dari dalam kamar. "Aku akan mengembalikan semuanya," ucap Naswa dan suara bergetar. "Jadi benar kau sudah menikah siri dengan lelaki itu?" tanya Saipul pelan. Naswa mengangguk. Ayah Saipul meninggalkan mereka berdua agar keduanya lebih leluasa untuk mengobrol. "Dan apa benar dugaanku kalau kau juga sudah menyalin susuk itu?" Lagi-lagi Naswa mengangguk. Ia sudah tak ingin berbohong lagi pada Saipul, lelaki yang merupakan sahabat baiknya itu. "Wah, kau sudah sangat berubah sekarang. Kemana Wawaku yang dulu?" Naswa menunduk. Ia mulai terisak. "Aku menyesal, Pul," isaknya. Saipul terdiam. Hanya hela napasnya yang terdengar. "Tidurlah. Untuk beberapa hari ke depan, kau jangan pulang ke rumah dulu. Tinggal saja untuk sementara di sini demi keamananmu," ujar Saipul akhirnya. Lalu lelaki itu merebahkan tubuhnya. Ia meletakkan lengan ke atas dahinya. "Ayahmu sangat menyayangimu, Wah. Itulah sebabnya dia sangat marah ketika tahu kau sudah menyalin susuk itu," ucap Saipul ketika Naswa akan beranjak dari duduknya. Saipul membalikkan tubuhnya membelakangi Naswa. Naswa tahu Saipul pasti sangat kecewa padanya. Keesokan paginya, Naswa diajak sarapan bersama orang tua Saipul. Tapi di sana hanya ada mereka bertiga saja. Saipul pagi-pagi sekali entah pergi kemana. Selesai sarapan, ayah Saipul pergi ke sawah. Sementara itu, ibunya Saipul mulai beberes rumah dan memberi makan ayam-ayam peliharaan mereka. Naswa membantu ibunya Saipul mencuci piring kotor dan menyapu.
Sekitar pukul 9-an Saipul datang bersama lelaki yang semalam datang ke rumah Nashwa. Lelaki itu meminta surat-surat mobil dan barang-barang yang pernah diberikan suami siri Nashwa padanya. Dengan ditemani Saipul, Nashwa kembali ke rumahnya, mengambil semua barang-barang itu lalu menyerahkannya pada si lelaki. Setelah mengambil semua barang-barang itu, ia juga memperingatkan Nashwa untuk tidak lagi mendekati suami si ibu yang merupakan kakaknya tersebut. Nashwa terduduk lemas, kakinya serasa tak mampu lagi untuk menopang beban tubuhnya. "Hidupku sudah hancur, Pul," ujarnya terisak. "Kau bisa memulai semuanya dari awal lagi, Wah. Aku yakin kau cukup kuat untuk menghadapi ini semua." Semenjak kejadian itu, Nashwa menjadi lebih sering mengurung diri di dalam rumah. Ia tak tahan dengan omongan ibu-ibu di sekitarnya yang terus saja menyebutnya pelacur. Ia juga mulai merasa tak nyaman dengan sapaan-sapaan genit bapak-bapak komplek yang sebelumnya ia tak terlalu menanggapi itu semua. Hari itu Saipul datang ke rumahnya. Nashwa sedang duduk sambil menangis di dekat jendela. Wajah wanita itu kini terlihat pucat. Saipul meletakkan rantang bawaannya dan menyuruh Nashwa untuk makan, karena ia tahu Nashwa pasti belum makan. "Makan dulu, Wah. Ini tadi ibuku menyuruhku mengantar makanan untukmu." "Aku ingin mati saja, Pul." "Hush, gak boleh ngomong begitu," tegur Saipul. "Aku takut, aku gak cukup kuat untuk menghidupi anak ini, Pul." Isak tangis Nashwa pecah. Sementara Saipul langsung melotot, alisnya pun ikut berkerut. "Maksudmu?" "Aku hamil." Saipul terhenyak. Ia kaget dan tak menyangka. Tapi untuk beberapa saat kemudian, ia langsung menenangkan Nashwa. "Kalau kau bersedia, aku akan menikahimu, Wah." "Tidak semudah itu, Ful. Apalagi aku belum ditalak. Lelaki itu menghilang tanpa kabar." "Kau tahu alamatnya? Biar aku cari dia, Wak." "Yang aku tahu cuman alamat kantornya, Ful." "Kalau begitu berikan alamatnya biar aku ke sana. Anak yang kau kandung itu tak bersalah, Wah. Ayahnya harus tahu dan bertanggung jawab. Kalau memang dia tidak mau lagi denganmu, aku siap menggantikannya," ucap Saipul mantap. "Tapi aku tidak mau menyusahkan kamu, Pul. Terlebih lagi karena kamu menikahiku karena rasa kasihan. Aku takut kau tak bahagia, dan itu pasti kau tidak akan bahagia. Jalani hidupmu masih panjang, Pul. Aku tak mau kau terperangkap hidup bersamaku menafkahi anak yang jelas-jelas bukan anakmu." "Tapi aku tulus menyayangimu, Wah. Kau saja yang tak menyadari itu. Dan sekarang bila aku sudah mendapatkan kesempatan itu, aku tak ingin menyia-nyiakannya. Aku berjanji akan menjaga dan menyayangi kalian." Nashwa tak menyangka Saipul begitu baik dan tulus padanya. Kemana ia selama ini sehingga ia tak menyadari bahwa lelaki yang ia cari selama ini ternyata berada sangat dekat dengannya. Semuanya tak semudah yang dibayangkan oleh Saipul. Meski sudah bertemu dengan suami siri Nashwa, tetapi lelaki itu sama sekali tak mau menceraikan istri sirinya. Ia tetap bersikeras mempertahankan Nashwa, meskipun ia tahu kalau mereka tetap bersama, maka sama artinya dengan menempatkan Nashwa dalam bahaya. Keputusan itu hampir memancing amarah Saipul. Andai Udin tak segera mengajaknya pergi, mungkin sekarang Saipul sudah ditahan oleh polisi karena melakukan penyerangan terhadap si pengusaha. Sementara di rumah, Nashwa mulai mengalami berbagai macam teror yang berasal dari susuknya. Mulai dari mimpi-mimpi aneh, suara-suara bisikan yang selalu terdengar ketika ia memejamkan mata, dan masih banyak lagi. "Rasanya aku sudah tak tahan, Ful. Aku ingin melepaskan susuk ini, tapi aku tak tahu bagaimana caranya."
Kau serius? Nashwa tak menjawab, tapi kepalanya langsung mengangguk menandakan bahwa ia bersungguh-sungguh dengan kata-katanya. Aku bisa bantu. Dulu Udin pernah cerita kalau kakeknya di kampung merupakan orang yang paham dengan hal-hal mistis seperti itu. Dan tidak sedikit orang-orang yang berobat pada beliau. Mungkin kalau kita menemui beliau bisa membantu masalahmu. Aku mau. Kapan kita ke sana? Saipul terdiam. Aku tanyakan Udin dulu karena aku juga tak tahu di mana kampung kakeknya itu. Setelah berpamitan pada Nashwa, Saipul pun pergi. Sekitar pukul 9 malam ia datang lagi dengan wajah cerah. Saipul mengetuk pintu rumah Nashwa tanpa menyadari saat itu waktunya sudah larut untuk bertamu. Setelah pintu rumah terbuka, ia langsung mengabari bahwa Udin bersedia mengantar mereka esok hari untuk bertemu kakeknya. Karena kebetulan sekali, Udin yang merupakan pekerja di salah satu rumah makan itu mendapat hari libur beberapa hari dikarenakan orang tua bosnya meninggal dunia. Namun baru saja mereka duduk, beberapa orang bapak-bapak datang beramai-ramai ke rumah Nashwa. Rupa-rupanya mereka menggerebek Nashwa dan Saipul yang dianggap telah melakukan hal tidak senonoh di dalam rumah tersebut. Padahal pintu rumah saat itu sama sekali tidak tertutup. Alhasil keduanya dibawa ke rumah ketua RT. Bahkan kedua orang tua Saipul pun dipanggil ke sana. Saya tidak masalah kalau disuruh menikahi Nashwa, Pak. Malam ini pun saya sanggup. Cuma masalahnya, suami siri dari Nashwa ini tidak mau menceraikan dia, ujar Saipul yang membuat orang-orang itu terdiam. Akhirnya PRT membuat keputusan. Beliau bersedia membantu mengurus masalah Nashwa dengan suami sirinya. Tentu, semua itu butuh waktu dan proses yang tidak mudah, ujar Pak RT mengakhiri pertemuan malam itu. Pagi-pagi sekali, Pak RT dan Saipul pergi menemui istri sah dari suami istrinya Nashwa. Mereka meminta bantuan pada wanita itu agar memujuk suaminya untuk menceraikan Nashwa. Kalian tenang saja, aku akan urus semuanya. Akan kupastikan ia menceraikan wanita itu, ujarnya dengan suara tegas. Terima kasih, Bu, ucap Saipul. Hari-hari berlalu begitu cepat. Nashwa lelah menunggu proses perceraian yang tak semudah dibayangkan. Apalagi suami sirinya itu benar-benar tak mau menjatuhkan talak pada Nashwa. Tapi untungnya semua itu di bawah pantauan istri sah suami siri Nashwa. Jadi prosesnya tidak terlalu berbelit-belit. Di samping itu, Saipul tetap membantu Nashwa untuk melepaskan susuk yang telah ditanam di dalam tubuhnya. Susuk yang ada padamu ini hampir sama dengan kutukan. Selama susuk itu ada di dalam tubuhmu, maka kau akan terus dan terus gonta-ganti lelaki. Tak peduli nyawamu sudah di ambang batas, kau tetap akan merasakan hasrat untuk menikah lagi, ujar kakeknya Udin menatap Nashwa. Saipul bergidik mendengar ucapan lelaki tua tersebut. Lalu bagaimana? Apakah susuk itu bisa dilepaskan atau dibuang saja tanpa harus diturunkan? Tanya Saipul. Kairamsah menghela napas panjang. Matanya teralih menatap asbak rokok yang sudah dipenuhi dengan abu rokok tersebut. Sebelum menjawab pertanyaan Saipul, beliau lebih dahulu menghisap rokok yang terselip di antara jari telunjuk dan tengahnya itu. Kalau susuk itu bisa dipasang, berarti susuk itu juga bisa dilepaskan. Tapi kata keluarga saya, susuk itu tidak bisa dilepaskan selain dengan cara diturunkan ke anak cucu. Itu tidak benar. Syarat seperti itu hanya jebakan, ujar Kairamsah sambil mematikan rokoknya yang masih tersisa setengah. Syukurlah, berarti kau bisa terlepas dari susuk itu, wah. Nashwa tersenyum penuh harap. Akhirnya malam itu juga
Kai Ramsa melepaskan susuk yang ada di tubuh Nashwa. Nashwa disuruh berbaring di atas kain hitam dan hanya mengenakan tapih untuk melilit tubuhnya sebatas dada. Susuk itu ada di beberapa bagian tubuh, 3 di bagian wajah seperti mata hagi, jarak antara 2 alis, mulut atau bibir, dan dagu. Sementara itu di bagian bahu serta dada juga ada, dan yang paling berat ada di bagian yang sulit dijelaskan. Saat baru mulai prosesnya saja, Nashwa sudah mulai merasakan sakit yang teramat sangat di bagian wajahnya. Rasanya sama persis seperti daging yang dikoyak atau dicongkel dengan pisau. Saipul sesekali menutup matanya. Ia benar-benar tak tega melihat proses tersebut. Apalagi ketika melihat benda merah bercampur daging yang keluar dari dagu Nashwa. Setelah selesai mengeluarkan 3 benda kecil bercampur daging itu, Kai Ramsa berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga dan memberikan waktu untuk Nashwa beristirahat. Saipul melihat dari sudut mata Nashwa mengalir air matanya. Ia tahu proses pelepasan susuk itu tadi pasti sangat menyakitkan. Proses pelepasan kembali dilanjutkan ketika di bagian dada, Nashwa meringis dan memohon untuk dihentikan karena ia sudah tak kuat menahan rasa sakit itu. Kai Ramsa menatap Saipul seperti tengah mengatakan sesuatu dari gerakan matanya. Tapi Saipul yang tak memahami jenis-jenis perkodean itu tentu tak tahu apa maksud gerakan mata si kakek. "Kenapa, Kai?" Setelah Saipul bertanya seperti itu, akhirnya Kai Ramsa berhenti. Ia menarik napas berat. Sepertinya ada sesuatu yang tengah terjadi. "Ambilkan air putih itu," ujarnya menunjuk pada gelas air putih yang sudah terbuka sejak tadi. Setelah menerima gelas berisi air tersebut, Kai Ramsa langsung memberikannya pada Nashwa, dan beberapa kali beliau mengusapkan air tersebut pada wajah Nashwa hingga akhirnya Nashwa kembali tenang. Lalu proses pelepasan susuk itu pun kembali dilanjutkan. Singkat cerita, beberapa saat kemudian semua susuk yang terpasang di tubuh Nashwa berhasil dilepaskan. Tapi setelahnya, Nashwa merasa sangat kelelahan. Sakit di sekujur tubuhnya sangat terasa, sehingga malam itu mereka terpaksa menginap di rumah Kai Ramsa. Oleh Kai Ramsa, Nashwa dan Saipul dinasehati tentang banyak hal baik. Dan keesokan harinya, ketika akan pulang, Nashwa diberikan air putih di dalam sebuah botol yang diharuskan meminumnya sampai habis. Keadaan mulai membaik, namun sekitar seminggu setelah pelepasan susuk tersebut, wajah Nashwa mulai ditumbuhi jerawat. Awalnya hanya 1 atau 2 jerawat yang muncul, namun lama-kelamaan jerawatnya mulai semakin bertambah banyak. Ketika diperiksa ke dokter, kata dokter itu hal wajar, karena saat itu Nashwa tengah hamil. Singkat cerita, kehamilan Nashwa kini sudah memasuki usia 9 bulan. Setiap hari-harinya selalu ada Saipul yang menemani. Bahkan Nashwa sendiri kini sudah tinggal di rumah Saipul. Karena seperti kata ibu Saipul, beliau bisa mengawasi Nashwa yang tengah hamil besar itu kapanpun. Jadi Nashwa akan aman selama tinggal di sana. Saat tiba waktunya melahirkan pun, Saipul selalu berada di dekat Nashwa untuk menemaninya, memegang erat tangannya. Meski bukan anak dari Saipul, tapi orang tuanya sangat menyayangi anak Nashwa, sama seperti menyayangi cucu kandung mereka. Nashwa pun dijaga seperti anak sendiri. Pantangan-pantangan ibu setelah melahirkan pun Nashwa jalani dengan hati bahagia. Meski ia dilarang makan ini dan itu oleh ibunya Saipul, dengan alasan kesehatan. Karena memang ibu yang baru melahirkan tak boleh makan makanan berminyak dan berbagai macam makanan lainnya yang termasuk dalam makanan pantang. Tapi tak jarang Saipul membelikan makanan-makanan yang ingin Nashwa makan secara diam-diam.
Seperti malam itu, ia membawakan bakso, martabak, terang bulan untuk Nashwa. Ia mengantarnya pun melalui jendela kamar. Tanpa ia ketahui bahwa ibunya malam itu ada di kamar Nashwa, tengah membantu Nashwa untuk menidurkan bayinya. Mendengar Saipul yang meminta dibukakan jendela, ibunya langsung memberi kode pada Nashwa untuk segera membukakan jendela. Sementara ibunya Saipul yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Saipul dengan alis berkerut. "Ini Wah, makan ya, aku belikan bakso untukmu, bakso, martabak dan terang bulan. Kasihan kamu, setiap hari dikasih makan rebus-rebusan dan bakar-bakaran saja," ujar Saipul berbicara dengan lancar. Padahal Nashwa sudah memberikan kode gerakan mata padanya untuk memberitahukan keberadaan sang ibu yang berada dalam kamar tersebut. Tapi yang namanya Saipul, ia tak mengerti tentang kode-kodean seperti itu. "Oh, jadi ini yang kamu lakukan, Ful," tegur ibunya yang langsung beranjak dari kasur. "Astaga naga, mati aku," ujar Saipul langsung kabur, tak ingin kena semprot dari ibunya sendiri. Dasar, apa dia tak tahu makanan-makanan seperti ini pantang untuk ibu yang baru melahirkan. Ini makanan berlemak, berminyak, pedas. Kamu kan menyusui. Kalau makananmu tidak sehat, maka bayimu yang akan sakit. Akhirnya, gara-gara perbuatan Saipul malam itu, Nashwa yang terkena nasihat panjang lebar dari ibunya Saipul. "Nanti setelah pantang, jangankan bakso seperti ini, kamu mau makan naga pun bisa." "Tapi saya tidak minta dibelikan ini semua pada Saipul, Bu," ucap Nashwa membela diri. "Iya betul, dia memang kurang ajar. Dan kalau dia ada lagi memberikan makanan-makanan seperti ini, jangan kamu makan. Kalau sudah lewat masa pantang, ibu akan memasakkan makanan yang enak-enak untukmu." Setelah puas menasehati Nashwa, ibunya Saipul pun keluar. Nashwa menghela napas. Tok-tok, suara ketukan di jendela. "Maaf ya Wah, gara-gara aku kamu jadi dimarahi." "Itu bukan marah namanya, ibu menasehatiku. Besok kau jaga-jaga karena aku yakin kau yang akan dimarahi." Mendengar itu Saipul ketar-ketir. Kemarahan ibunya adalah yang sangat ia hindari. Kalau ayahnya bisa menerima, karena mereka hanya akan saling diam-diaman. Itu pun kalau Saipul meminta maaf terlebih dahulu, maka marah ayahnya akan langsung hilang. Berbeda dengan ibunya yang akan memukul dengan benda apapun yang ada di sekitarnya. Dan tentu satu kesalahan Saipul itu akan diungkit ribuan kali oleh sang ibu. Benar saja, keesokan paginya Saipul dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Bahkan wanita itu sesekali memukulkan sendok kayunya pada Saipul. Nashwa yang melihat itu tampak tersenyum. Hangatnya keluarga ini, batin Nashwa. Ketika usia anaknya sudah genap 6 bulan, Saipul melamar Nashwa. Mereka menikah dengan sederhana. Ayah Nashwa pun datang, tapi tidak dengan ibunya. Bahkan dari pihak keluarga ibu Nashwa, hanya Amang Icon yang datang. Meski begitu, hal tersebut tidak mengurangi kebahagiaan yang Nashwa rasakan. "Aku berikan dan serahkan tanggung jawab atas diri Nashwa padamu, dan tolong jaga serta sayangi dia, sebagaimana aku menyayanginya," ucap ayah Nashwa pada Saipul. "Aku yakin kau akan mampu membahagiakan keponakanku ini," ujar Amang Icon. Setahun berlalu, Nashwa kini melahirkan anak hasil buah cintanya dengan Saipul. Tapi kehadiran anak kedua Nashwa itu sama sekali tak mengurangi kasih sayang keluarga Saipul terhadap anak pertama Nashwa. Meskipun hidup dengan sederhana, tapi mereka menjalani hidup dengan sangat bahagia. Selesai. Demikian cerita yang saya bacakan dan saya bawakan. Terima kasih Om Ras, terima kasih ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.